Kembali lagi, saya Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak bersama Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Nusantara, menyampaikan salam anak Indonesia tangguh melawan COVID-19. Semua kita tahu bahwa virus corona di negeri ini belum berlalu. Bahkan Indonesia juga belum menemukan vaksin antivirus corona. Oleh sebab itu, mari kita taat pada protokol kesehatan COVID-19. Karena itulah jalan kita memutus mata rantai virus corona yang saat ini juga mengancam kehidupan anak-anak kita. Bahwa negara kita telah dinyatakan sebagai negara bencana nasional non-alam. Maka ini harus disiasati bagaimana kita semua gerakan masyarakat untuk sama-sama memutus mata rantai agar anak-anak kita tidak terancam, bahkan kehilangan masa depan. Laporan dari beberapa sumber yang terkonfirmasi, misalnya IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, per 18 Mei melaporkan bahwa Indonesia belum bebas dari pandemi COVID-19. Dalam temuannya dilaporkan tingkat kematian anak positif COVID-19 dan terpapar positif virus corona tertinggi di ASEAN dibanding Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Sementara laporan juru bicara Satuan Tugas Nasional Protokol Kesehatan Percepatan Penanganan COVID-19 menyebutkan bahwa telah ditemukan 14 orang anak meninggal dunia positif COVID-19 dan ratusan, bahkan ribuan anak di Indonesia dalam pemantauan COVID-19. Demikian juga laporan yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kegiatan simponi kelembagaan ini melaporkan bahwa sejak awal Maret sampai akhir Mei ditemukan 407 kasus anak-anak terpapar virus corona, di mana 300 diantaranya adalah anak laki-laki dan 107 adalah anak perempuan. Demikian juga laporan yang diterima Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melalui program Temporary Shelter yang dikelola kantor Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos melaporkan juga hal yang sama. Yang mengejutkan bagi kita adalah laporan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana 23 anak di provinsi ini per 3 Juni 2020 ditemukan positif COVID-19 dan 1 diantaranya meninggal dunia. Bahkan 138 anak usia 0,5 tahun positif virus corona. Itu artinya Jawa Timur menjadi epicentrum pandemi COVID-19. Ini yang harus diwaspadai. Demikian juga yang terjadi di NTB, di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo juga perlu diwaspadai karena ancaman bagi anak-anak virus corona ini sedang menjadi sektor anak-anak menjadi klaster sasaran utama virus corona. Dengan demikian, anak-anak kita telah berada dalam situasi darurat virus corona yang membutuhkan perlindungan dari kita. Oleh sebab itu, Komnas Perlindungan Anak bersama Lembaga Perlindungan Anak terus-menerus menyatakan, karena anak menjadi klaster kedua dan sasaran dari virus corona, jika kita berusaha-gerusu dan tidak mempertimbangkan baik pelaksanaan dari tatanan norma hidup baru itu, karena bisa jadi anak-anak akan menjadi sasaran virus corona. Lalu kalau kita tidak mau kehilangan generasi, bagi orang tua kami sarankan taatlah untuk menjalankan protokol kesehatan
percepatan penanganan COVID-19. Walaupun per 4 Juni DKI Jakarta yang semula epicentrum dari virus corona dan banyak dilaporkan meninggal dunia, dan telah memperpanjang PSBB sampai akhir 2020 dengan cara transisi. Harus diwaspadai pula. Jangan euforia terhadap masa transisi yang diberikan akses bagi orang untuk memulai hidup baru lagi dengan ekonomi, percepatan pendapatan dan sebagainya, tanpa memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Dari pengalaman Korea Selatan misalnya, Jepang, Prancis, patut kita jadikan jadi pelajaran. Karena setelah Korea Selatan, Jepang dan Prancis membuka lingkungan sekolah bagi anak-anak back to school, tidak begitu lama anak terserang virus corona, bahkan dilaporkan 70 orang anak meninggal dunia. Pengalaman pahit itu harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia jika anak-anak kita tidak menjadi korban dari virus corona. Merujuk dari data yang dikeluarkan Satuan Tugas Protokol Pandemik COVID-19 dan IDAI, demikian juga Pemprov Jawa Timur, anak meninggal dunia karena tertular virus corona itu karena dilakukan tertular oleh orang tua dan seisi rumah dari anak itu. Oleh karena itu, saya memohon dengan sangat Komnas Perlindungan Anak mengeluarkan pesan moral agar para orang tua taatlah pada protokol kesehatan percepatan penanganan COVID-19. Karena anak tertular dari virus corona itu karena tertular daripada orang tuanya yang saat ini tidak patuh terhadap protokol virus penanganan pandemik COVID-19. Oleh karena itu, agar anak terbebas dari corona, kuncinya adalah setelah PSBB dilonggarkan, Komnas Perlindungan Anak meminta, demikian juga lembaga-lembaga perlindungan anak, kepada para orang tua supaya taat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Itu adalah pesan moral. Berikanlah contoh bagi anak-anak kita sebagai orang tua, sebagai teladan bagi anak-anak kita. Karena tidak ada gunanya kita memilah-milah mana zona hijau, mana zona kuning, mana zona merah yang tidak terkontaminasi virus corona, jika kita sebagai orang tua justru tidak taat pada protokol kesehatan itu. Oleh karena itulah selama Indonesia belum terbebas dari virus corona dan demi menyelamatkan anak dari COVID-19, mari lindungi anak dengan mentaati protokol kesehatan, baik itu di rumah maupun di lingkungan sosial anak. Jadilah orang tua menjadi panutan bagi anak-anak kita. Jika protokol kesehatan mengatakan pakai masker, berikanlah teladan orang tua juga taat pakai masker. Sekali lagi, anak terpapar virus corona sampai meninggal dunia itu karena orang tua tidak taat pada protokol kesehatan percepatan penanganan COVID-19. Mari kita selamatkan anak Indonesia, karena anak punya hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Salam anak Indonesia tangguh melawan COVID-19. Merdeka!